Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada penutupannya. Di antara makna hadis ini jemaah sekalian dijelaskan oleh para ulama adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan kita itu di bagian akhir. Apabila bagian akhir baik, meskipun bagian awalnya ada kekurangan, maka nilainya baik. Dan kebalikannya, meskipun bagian awalnya baik, tapi bagian akhirnya buruk, maka dinilai buruk. Ini diantara makna hadis. Oleh karenanya jemaah sekalian, berdasarkan hadis ini, para ulama menasihati kita untuk lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan. Karena itulah penutupannya. Itulah babak finalnya. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal i'tibar bikamalin nihayah la binaqsi al-bidayah. Yang menjadi ukuran adalah sempurnanya penutupan, bukan kurangnya permulaan. Kita yang merasa awal Ramadan kita maupun pertengahan banyak kekurangan, maka masih ada kesempatan emas. Perbaiki di akhir Ramadan. Karena akhir itulah yang menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan, ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sudah bertekad untuk pergi meninggalkan kita, dan tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Maka siapa di antara kalian yang telah berbuat baik padanya, hendaklah dia sempurnakan. Karena kalau dia tidak sempurnakan, meskipun awalnya baik, maka penilaiannya juga akan menjadi tidak sempurna. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada penutupannya. Wa man farrata falyakhtimhu bil husna. Kemudian kata Ibnu Rajab rahimahullah, dan barang siapa yang telah menyia-nyiakan awal maupun pertengahan Ramadan, hendaklah dia tutup dengan yang lebih baik. Karena yang menjadi ukuran adalah penutupannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah memberikan perumpamaan
Jangan sampai seekor hewan, seekor kuda pacu lebih cerdas daripada kita. Seekor kuda pacu itu mendekati finish, dia mengetahui bahwa dia harus mengerahkan semua kemampuannya untuk menang. Sehingga kata beliau, jangan sampai seekor hewan lebih cerdas daripada kita. Oleh karenanya, menjelang finish, itulah babak final kita di bulan Ramadan. Kerahkan semua kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah beliau di 10 hari terakhir Ramadan melebihi hari-hari yang lain. Terutama jamaah sekalian, di waktu malam, demi meraih Lailatul Qadar. Ini diantaranya jamaah sekalian yang harus kita kejar di 10 malam terakhir Ramadan, yaitu mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Apa saja jamaah sekalian yang bisa kita dapatkan dari Lailatul Qadar? Paling tidak ada 3. Yang pertama, mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kebaikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus dengan namanya, yaitu surat Al-Qadar. Dimulai dengan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah amal ibadah kita di malam tersebut, pahalanya lebih banyak daripada pahala ibadah selama 1000 bulan tanpa henti. Kalau seandainya kita hidup 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan, tidak mungkin kita bisa mengisi seluruh waktu kita dengan ibadah. Banyak hal sia-sia yang kita kerjakan, bahkan bisa jadi perbuatan dosa. Namun, maksud 1000 bulan di sini adalah tanpa henti ibadah. Maka beribadah di satu malam Lailatul Qadar lebih baik darinya. Bahkan jamaah sekalian, lebih baik di sini maknanya menjadi berapa? Apakah 1001 atau 1002 atau 2000 atau 3000? Jawabannya bisa jadi Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah. Sebab jemaah sekalian, kita semuanya menyadari hidup kita ini sangat singkat. Untuk berbekal waktu kita sangat sedikit. Itu pun masih kita isi dengan kesia-siaan, bahkan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Sementara perjalanan kita setelah mati adalah perjalanan panjang. Mungkinkah di perjalanan panjang itu bekal kita cukup? Sementara waktu kita sedikit, yang sedikit itu pun kita tidak manfaatkan dengan baik. Bahkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang memberikan kepada kita peluang-peluang emas dengan waktu yang singkat tapi pahalanya sangat besar. Di antaranya 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir Ramadan secara umum dan Lailatul Qadar secara khusus.
Oleh karenanya, tidak sepatutnya kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadi jangan seakan-akan Allah mau menganugerahkan kepada kita suatu keistimewaan yang sangat besar, lalu kita mengatakan, saya nggak perlu, saya nggak butuh. Jangan seakan-akan seperti itu. Oleh karenanya kita sambut anugerah yang Allah akan berikan kepada kita dengan memenuhi apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah persyaratkan untuk meraih pahala tersebut. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita jelaskan. Jadi, ini jamaah sekalian sesuatu yang sangat kita butuhkan. Pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan sebagai bekal kita untuk perjalanan panjang setelah mati. Yang kedua, yang akan kita dapatkan di malam Lailatul Qadar adalah doa para malaikat. Inilah jamaah sekalian makna ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Para malaikat dan ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, yang sangat dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan turun di malam itu dengan izin Rabb mereka untuk menetapkan segala urusan, yaitu menetapkan takdir dari mulai malam itu sampai tahun depan dengan izin Rabb mereka. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam itu sampai terbit fajar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil dari para ulama salaf dahulu, maksud ayat ini adalah para malaikat akan mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut sampai waktu subuh. Sebagaimana kata Imam Tabi'in yang mulia Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, taslimul malaikati lailatul qadri ala ahlil masajid hatta yatlu'al fajar. Para malaikat mendoakan keselamatan untuk orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Mereka terus mendoakan sampai masuk waktu subuh. Ini luar biasa. Dan ini bukan 1-2 malaikat, tapi malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa." Sesungguhnya para malaikat di muka bumi pada malam tersebut lebih banyak daripada jumlah kerikil. Bayangkan jemaah sekalian, banyaknya jumlah malaikat. Makanya di antara makna Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena banyaknya malaikat sehingga dunia seakan menjadi sempit. Meskipun kita nggak sanggup melihat mereka. Karena mata kita memiliki keterbatasan. Tapi jumlah mereka sangat banyak sampai seakan-akan bumi ini menjadi sempit. Itulah di antara makna Lailatul Qadar, malam yang sempit. Karena banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut. Ada makna yang kedua, Lailatul Qadar itu juga bermakna malam yang mulia. Karena Al-Qadar artinya adalah kemuliaan. Ada makna yang ketiga, Lailatul Qadar itu juga bermakna Al-Qadar atau penakdiran. Karena malam itu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan takdir sampai setahun yang akan datang. Cuma itu bukan penakdiran yang baru. Itu sudah ada
di Al-Lauhul Mahfuz. Jadi ini 3 sebab penamaan Lailatul Qadar. Pertama, malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Yang kedua, malam yang mulia karena besarnya pahala yang Allah berikan di malam tersebut. Dan juga Allah turunkan padanya Al-Quran. Dan yang ketiga, malam penakdiran. Ini semuanya dari makna Al-Qadar. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah. Maka sangat disayangkan kalau kita menghabiskan waktu dengan tidur saja di malam tersebut. Bisa-bisa kita tidak mendapatkan doa para malaikat. Kemudian jemaah sekalian, yang ketiga, keistimewaan yang hendaklah kita kejar di malam Lailatul Qadar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melakukan salat malam, salat tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini paling tidak 3 keistimewaan yang hendaklah kita kejar di malam Lailatul Qadar. Pertama, pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, doa keselamatan dari para malaikat. Dan yang ketiga, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar. Maksudnya mencari di sini adalah memperbanyak ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa jemaah sekalian Allah tidak memberitahu malam keberapa? Kenapa? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar kita tidak bersemangat ibadah di malam itu saja. Kita disuruh semangat ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Sampai kata para ulama, andai seseorang yakin malam itu Lailatul Qadar, janganlah dia sampaikan ke orang lain. Karena dikhawatirkan kalau dia sampaikan ke orang lain, nanti orang itu semangat ibadahnya hanya malam itu saja. Jadi, itu hikmahnya. Ditambah lagi jemaah sekalian, Lailatul Qadar itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak mesti di satu malam di tanggal tertentu. Tapi bisa jadi berpindah-pindah. Bisa jadi berpindah-pindah di setiap tahunnya. Bahkan meskipun ada hadis yang menyuruh kita untuk mencarinya di malam ganjil, malam genap pun masih ada kemungkinan terjadi Lailatul Qadar. Hadis yang menyuruh kita mencari di malam ganjil itu diriwayatkan Al-Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Tapi jemaah sekalian, dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa bisa jadi Lailatul Qadar di malam genap. Oleh karena itu jangan sampai kita hanya memperbanyak ibadah di malam-malam ganjil saja. Dan juga penghitungan malam ganjil ternyata ada 2 cara. Cara yang pertama dihitung dari depan, yaitu malam 21. Nah jemaah sekalian, ini juga perlu saya ingatkan. Cara menghitung malam ganjil itu ikut
hitungan kalender Hijriyah. Jangan ikut kalender kita. Kalau kalender kita, misalkan hari ini tanggal 21. Mungkin kita menganggap malamnya malam 21. Karena sampai malam masih tanggal 21 kan? Sampai jam berapa tuh? Jam 12 kan? Kalau dalam tanggal Hijriah nggak seperti itu. Nanti malamnya itu sudah malam 22. Mulai dari maghrib itu sudah masuk 22. Jadi malam 21-nya kapan? Malam 21 adalah malam sebelumnya. Paham ya? Jadi jangan ikuti perhitungan dalam kalender kita. Ikuti perhitungan kalender Hijriah. Jadi malam itu dimulai dari maghrib. Malam 21 berarti tadi siang adalah hari ke-20. Jadi kalau dihitung dari depan, ini cara penghitungan yang pertama. Malam ganjil itu adalah malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, malam ganjil itu dihitung dari belakang. Apabila Ramadan mencapai 30 hari, maka hasilnya akan berbeda dengan penghitungan dari depan. Gimana caranya? Penghitungan dari belakang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan, fitasi'atin tabqa, pada 9 malam yang tersisa. Fi sabi'atin tabqa, pada 7 malam yang tersisa. Fi khamisatin tabqa, pada 5 malam yang tersisa. Terus pada 3 malam yang tersisa dan pada 1 malam yang tersisa. Jadi ini cara menghitung dari belakang. Kalau kita hitung dari belakang, kata Nabi SAW dalam hadis ini, hitung pada hari yang tersisa. Nah sekarang kita lihat, kalau bulan sampai 30 hari, 1 malam yang tersisa. 1 malam kan ganjil, 1 berarti ganjil. Kalau bulan sampai 30 hari, 1 malam yang tersisa, berarti malam keberapa? 30. Berarti malam genap, kalau dihitung dari depan. Kemudian 3 malam yang tersisa, berarti malam 28. 28, 29, 30. 3 kan? Kemudian 5 malam yang tersisa, berarti 26. Coba hitung. 26, 27, 28, 29, 30. 5 kan? 5 malam yang tersisa. Kemudian 7 malam yang tersisa berarti 24. Kemudian 9 malam yang tersisa berarti 22. Itu cara menghitung dari belakang. Artinya jemaah sekalian, yang kita anggap sebagai malam genap jika dihitung dari depan, ternyata itu malam ganjil yang dihitung dari belakang. Maka kesimpulannya, Lailatul Qadar mungkin saja terjadi di malam genap yang kita hitung dari depan. Tapi, kalau seandainya Ramadan kita hanya 29, maka dihitung dari depan maupun dari belakang hasilnya sama. Hasilnya sama. Cuma masalahnya, Ramadan kita tahun ini 29 atau 30? Kalau ada yang sudah bisa memperkirakan, berarti dia menyelisihi sunnah. Karena perintah Nabi SAW apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Berpuasalah kalau kamu sudah melihat hilal. Berhari raya Idul Fitrilah kalau kamu sudah melihat hilal. Kalau tidak terlihat atas kamu hilal tersebut, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi,
Kalau begitu, kita bisa tahu Ramadan ini 29 atau 30, nanti malam 30. Kalau hilal muncul, berarti itu sudah masuk 1 Syawal. Kalau hilal tidak muncul, berarti itu 30 Ramadan. Paham? Itu cara yang disunnahkan. Kalau ada yang sudah bisa memperkirakan, berarti dia menyelisihi sunnah. Cara yang sunnah adalah di hari ke-29 ketika terbenam matahari, kita berusaha melihat hilal. Kalau hilal muncul, berarti masuk 1 Syawal. Maka Ramadan kita hanya 29. Tapi kalau hilal tidak muncul, berarti kita genapkan bulan Ramadan menjadi 30. Jadi, kita nggak akan bisa memastikan Ramadan ini 29 atau 30, kecuali di malam 30-nya tersebut. Intinya jemaah sekalian, Lailatul Qadar mungkin terjadi di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Baik itu di tanggal ganjil maupun tanggal genap yang kita hitung dari depan. Cuma memang para ulama mengatakan kemungkinan yang lebih besar adalah 27. Oleh karena itu juga dianjurkan kita lebih meningkatkan ibadah melebihi malam-malam yang lain. Sebagaimana dikabarkan oleh sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan sholat tarawih pada malam ke-23 sampai sepertiga malam yang pertama. Kemudian pada malam ke-25 sampai pertengahan malam. Kemudian pada malam ke-27 sampai akhir malam. Sampai sahabat mengatakan, kami mengira nggak akan sempat makan sahur. Karena saking mepetnya dengan waktu subuh, baru mereka berhenti sholat tarawih. Menunjukkan kepada kita, malam 27 itu adalah kemungkinan yang paling besar. Tapi tetap itu hanyalah kemungkinan. Bisa saja terjadi di hari yang lain, namun satu yang pasti, di salah satu dari 10 malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah meningkatkan ibadah di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir Ramadan, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Para ulama menerangkan jemaah sekalian, makna beliau mengencangkan sarungnya adalah beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali, demi untuk lebih fokus ibadah. Sampai beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali di waktu malam, karena saking seriusnya beliau beribadah. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ay istagraqahu bisahar fi sholati wa ghairiha. Maksudnya adalah Nabi SAW 10 malam terakhir Ramadan tidak tidur. Beliau begadang untuk sholat maupun ibadah yang lainnya. Jadi jemaah sekalian, ini sunnah spesial. Di 10 malam terakhir Ramadan, kita tidak tidur. Kalaupun kita butuh tidur, tidurlah sedikit saja. Jangan lama-lama. Kalau bisa kita begadang sepanjang malam, maka itu termasuk sunnah. Di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang beliau lakukan adalah
wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Di 10 malam terakhir Ramadan, beliau bangunkan yang tidur agar bisa ikut beribadah. Inilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita jangan hanya memilih di malam-malam ganjil saja untuk memperbanyak ibadah, lalu malam genap kita tidur. Tapi kita berusaha di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan, kita meningkatkan ibadah demi meraih pahala Lailatul Qadar. Kemudian jemaah sekalian, ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Di antaranya adalah disebutkan malam itu tenang. Ada pula hadis yang menyebutkan malam itu adalah malam yang jernih. Artinya bulan cahayanya terang. Tapi ada hadis juga yang mengatakan malam itu hujan. Ada pula hadis yang menyebutkan malam itu udaranya sedang. Hawanya tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Jadi sejuk. Namun jemaah sekalian, para ulama mengatakan semua tanda-tanda ini bukan suatu kepastian dan semua tanda-tanda ini tidak begitu kuat. Tidak begitu kuat menunjukkan bahwa itu Lailatul Qadar. Hanya ada satu tanda yang sangat kuat, yaitu disebutkan dalam hadis terbitnya matahari di pagi harinya, la syu'a'a laha, tidak menyilaukan mata. Matahari terbit dalam keadaan redup cahayanya. Itulah kata para ulama, tanda Lailatul Qadar yang paling kuat. Sebagian ulama mencoba untuk menghubungkan dengan kedatangan malaikat. Tadi sudah kita sebutkan banyaknya jumlah malaikat yang turun ke muka bumi. Maka di pagi hari mereka kembali ke langit sampai membuat cahaya matahari menjadi redup. Itu sebabnya mengapa cahaya matahari menjadi tidak kuat sinarnya, karena banyaknya malaikat yang pulang ke langit. Sehingga kata para ulama, ini tanda Lailatul Qadar yang paling kuat. Sayangnya jemaah sekalian, kita menyadari malam itu Lailatul Qadar saat malam sudah berlalu. Sudah pagi kan? Maka tinggallah penyesalan bagi siapa yang tidak memperbanyak ibadah. Jadi ini juga hikmah besar ya, tanda yang paling kuat malah sudah selesai Lailatul Qadarnya. Agar kita tidak lalai di keseluruhan dari 10 malam terakhir Ramadan. Lalu pertanyaannya, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan untuk kita perbanyak di 10 malam terakhir Ramadan? Maka jemaah sekalian, secara garis besarnya ada 3 tingkatan amalan sesuai urutannya. Yang pertama, yang sangat dianjurkan adalah melakukan sholat tarawih. Ini yang paling dianjurkan. Hendaklah kita tingkatkan sholat tarawih kita. Jadi jangan sama ya dengan malam-malam sebelumnya. 10 malam terakhir Ramadan, sholat tarawih hendaklah lebih banyak. Dan cara sholat tarawih lebih banyak itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah rakaatnya sedikit dan bacaannya panjang. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di masa hidup beliau.
Bacaannya panjang, surat-suratnya yang dibaca panjang, namun rakaatnya sedikit, yaitu 11 rakaat. Itu sedikit. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, yang diamalkan oleh para ulama salaf, terutama orang yang merasa tidak kuat berdiri lama. Maka telah diriwayatkan dari sebagian sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka bacaannya singkat, tapi rakaatnya banyak. Ada yang sampai 20, ada yang 36, ada yang 40, ada yang lebih daripada itu. Dan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani serta Imam Ibnu Daqiq Al-Id telah menukil ijma' bahwa tidak ada batasan rakaat solat malam. Itu ijma' ulama salaf. Mereka memahami Nabi Muhammad SAW tidak membatasi rakaat solat malam. Di antaranya juga ada hadis beliau bersabda, "Salatul laili mathna mathna. Fa idza khasya ahadukumus subh shalla wahidatan tutir lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus. Sampai kapan? Sampai apabila seorang dari kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, hendaklah dia sholat 1 rakaat sebagai witirnya. Kalau 3 sudah nggak sempat, karena waktu sudah hampir subuh. Maka berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, berarti tidak ada batasan sholat malam. Sama saja di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Cuma memang yang afdal, kalau kita lakukan 11 rakaat, tapi bacaannya panjang. Kalau kita nggak sanggup bacaan panjang, bacaan kita pendek-pendek, maka rakaatnya yang diperbanyak. Ini 2 cara yang sunnah. Sayangnya, kita seringkali membuat cara yang ketiga. Bacaan kita pendek-pendek, rakaatnya juga sedikit. Dan kita merasa kita sudah sesuai sunnah. Padahal itu belum sesuai sunnah. Jadi jemaah sekalian, hendaklah ditingkatkan sholat tarawih di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, mungkin kita berjamaah dengan masyarakat umum yang nggak kuat kalau lama-lama. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah seperti yang dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di 10 malam terakhir Ramadan, sholat tarawihnya menjadi 2 sesi. Dan ini dalam rangka memperbanyak sholat malam di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menjadi 2 sesi. Sesi pertama ba'da isya langsung, sesi yang kedua sekitar jam 12 malam sampai waktu sahur. Nah, jadi mungkin kita sholat bersama orang-orang awam, apalagi kita yang jadi imamnya, mereka tidak kuat, mungkin mereka akan protes keras, maka tidak mengapa. Kita tetap ikuti sesuai kemampuan mereka. Nanti setelah itu, kita boleh sholat lagi dengan memperlama bacaan kita. Jadi, jangan sampai sama antara sholat malam kita di 20 hari sebelumnya dengan 10 malam terakhir Ramadan. Dan ini ditekankan khusus oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melakukan sholat malam, sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini yang paling ditekankan, sholat tarawihnya diperbanyak. Bahkan jemaah sekalian, sebagian ulama berpendapat tidak ada amalan lain
yang dianjurkan untuk lebih diperbanyak kecuali sholat tarawih. Ini pendapat sebagian ulama. Cuma kebanyakan ulama mengatakan semua ibadah, tapi sholat tarawih lebih penting untuk ditingkatkan. Dipahami ya? Sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir Ramadan, itu yang ditingkatkan. Ini urutan pertama. Urutan yang kedua adalah amalan-amalan yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Iktikaf, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di urutan yang kedua. Amalan-amalan yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah. Terutama melakukan iktikaf. Jemaah sekalian, iktikaf itu bukan sekedar sunnah. Iktikaf itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya setiap tahun. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma takafa azwajuhu min ba'di." Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian, sepeninggal beliau, para istri beliau masih melakukan iktikaf. Jadi, ini sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Karena Rasulullah SAW dengan kesibukannya yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan iktikaf. Rasulullah SAW orang yang super sibuk. Bagaimana tidak? Beliau kepala negara. Beliau seorang nabi dan rasul. Beliau banyak tanggungannya. Beliau mengurus 9 istri, menafkahi 9 istri. Bersamaan dengan itu, beliau meninggalkan semua kesibukan. Meninggalkan semua aktivitas dunia. Untuk ibadah. Untuk itikaf. Kapan beliau masuk ke masjid untuk itikaf? Malam ke-21. Artinya, menjelang terbenam matahari, kita sudah bersiap di masjid. Sehingga ketika masuk malam 21, kita sudah ada di masjid. Sampai kapan beliau iktikaf? Sampai selesai bulan Ramadan. Jadi full, beliau iktikaf. Bukan pagi pergi kerja dulu, kemudian balik iktikaf, tidak. Putus semua dengan aktivitas dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam Lataiful Ma'arif. Ma'nal i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul ala'ik anil khalaik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Makna i'tikaf dan hakikatnya adalah memutuskan hubungan dengan dunia dan meminimalkan interaksi dengan manusia demi fokus ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Sampai jamaah sekalian, untuk tujuan ini Nabi SAW masuk ke dalam tenda. Ini juga sunnah. Kalau memungkinkan masjid itu luas, tidak mengganggu orang sholat, maka orang-orang yang iktikaf memiliki bilik-bilik khusus. Nabi SAW dibuatkan tenda untuk beliau, kemudian beliau masuk ke dalam. Bukan masuk ke dalam kemudian tidur terus, atau main HP. Tapi beliau ingin fokus ibadah, dan tidak ada orang yang bisa ngajak ngobrol. Sampai ada kawan kita, sekarang lagi agak pusing dia. Mau itikaf di mana ya? Kenapa? Karena pengalaman tahun-tahun lalu, ketika banyak yang kenal, banyak yang ngajak ngobrol. Susah beliau ibadah.
Jadi beliau nanya mau itikaf di mana yang orang nggak kenal dia gitu. Jadi jemaah sekalian, jangan ketika itikaf kita banyak ngobrol. Ngobrol sekedarnya saja. Jangan pula dihabiskan dengan main HP. Tapi fokus ibadah. Khusus, spesial, 10 malam terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk dunia sedikit pun. Untuk berinteraksi dengan manusia pun diminimalkan. Sampai jemaah sekalian, tidak disunahkan orang yang itikaf itu ikut mengantar jenazah. Itu nggak disunahkan. Itu adalah kewajiban orang yang tidak itikaf. Begitu pula menjenguk orang sakit. Tidak disunahkan dia keluar untuk menjenguk orang sakit. Kecuali itu keluarga dekatnya, seperti orang tuanya sendiri. Ya mau tidak mau dia harus keluar. Tapi kalau misalkan cuma tetangga, itu adalah kewajiban tetangga yang lain. Dia yang sedang itikaf tidak boleh keluar. Karena keluar dari masjid tanpa ada alasan yang bersifat darurat atau hajat yang besar, itu membatalkan itikaf. Jadi yang dibolehkan untuk keluar masjid hanya alasan yang bersifat darurat atau hajat yang genting. Hajat yang genting itu contohnya buang air, atau mandi, atau berwudu. Maka dia boleh keluar dari masjid. Kalau mau pergi ngopi misalkan, nggak boleh. Tapi kalau misalkan makan, nggak disediakan di masjid, boleh dia keluar. Tapi setelah makan, ngopi, ngobrol-ngobrol lagi, nggak boleh. Langsung harus kembali ke masjid. Kalau tidak, iktikafnya batal. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana yang masih harus bekerja? Sudah berusaha minta cuti tapi nggak dapat cuti. Boleh nggak iktikafnya malam saja? Jawabannya jemaah sekalian, boleh. Karena para ulama mengatakan, tidak ada batas minimal iktikaf. Memang idealnya iktikaf 10 hari terakhir Ramadan full. Itu idealnya, itu sunnahnya. Namun batas minimal untuk sahnya iktikaf itu tidak ada. Cuma kebanyakan ulama mengatakan paling tidak minimalnya 1 malam. Minimalnya itu 1 malam. Jadi tidak mengapa orang yang masih harus bekerja di siang hari lalu malam iktikaf. Tapi konsekuensinya adalah setiap dia beriktikaf, dia niat iktikaf yang baru, terputus dengan yang kemarin. Sehingga iktikafnya tidak sempurna, namun itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena iktikaf adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian ibadah-ibadah yang bersifat khusus antara kita dengan Allah yang lainnya adalah membaca Al-Quran. Memperbanyak zikir. Jemaah sekalian, zikir ini jangan kita pandang remeh. Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Perbanyak ucapkan zikir. Rasulullah SAW juga mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani. 2 kalimat mudah diucapkan, namun sangat berat di timbangan kelak di hari kiamat, serta sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tapi jemaah sekalian, saya ingatkan, berzikir itu bukan hanya ucapan lisan. Harus disertai dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir, dan memahami apa yang kita ucapkan.
dan mengamalkan dalam hidup. Contoh, subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah, itu terjemahannya. Tapi maknanya secara hakiki apa? Maha suci Allah dari apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu artinya subhanallah. Kita sucikan Allah dari dosa syirik yang kita lakukan. Artinya, nggak pantas kita mempersekutukan Allah. Makanya kalau ada orang mengucapkan subhanallah, tapi dia berbuat dosa syirik, ya nggak ada gunanya. Karena dia tidak amalkan berarti. Begitu pula la ilaha illallah. Kita paham maknanya. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita amalkan. Yaitu kita yakini hanya dia yang berhak disembah. Dan kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuknya. Kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka tidak ada gunanya kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Begitu pula jemaah sekalian memperbanyak doa. Dan ada doa khusus yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca di waktu malam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Dari doa ini kita bisa memetik pelajaran. Ini termasuk target utama kita. Di 10 hari terakhir Ramadan, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak doa-doa meminta ampunan. Ini hanya salah satunya. Maka perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini urutan ibadah yang kedua. Ibadah-ibadah yang bersifat khusus antara kita dengan Allah. Itu lebih diperbanyak. Baik di siang maupun malam bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Kemudian yang ketiga, barulah amalan secara umum. Seperti menuntut ilmu agama. Jadi jemaah sekalian, kalau kita misalkan bikin daurah di 10 hari terakhir Ramadan, itu tidak sesuai sunnah. Ini urutan yang ketiga, amalan yang ada interaksi antara kita. Seperti menuntut ilmu, ada interaksi antara guru dengan murid. Ini tidak dianjurkan untuk diperbanyak. Kalau sehari 1 kali, bolehlah, tidak masalah. Tapi kalau bikin daurah full misalkan, mengambil salah satu hari dari 10 hari terakhir Ramadan, itu tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat ya, di 10 hari terakhir Ramadan ini, yang lebih dianjurkan adalah ibadah-ibadah yang bersifat khusus antara kita dengan Allah. Itu inti daripada iktikaf juga. Menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga ada satu faidah. Tidak ada dalam Islam ibadah seseorang menyendiri tidak berinteraksi dengan orang lain kecuali di 10 hari terakhir Ramadan. Memang Nabi SAW pernah melakukan tahannuts di Gua Hira. Tapi itu beliau lakukan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu beliau nggak pernah lakukan lagi. Maka sebagai gantinya adalah iktikaf. Jadi ini 3 tingkatan amalan. Hendaklah kita lakukan sesuai dengan prioritasnya, sesuai dengan keafdalannya. Sebagai penutup jemaah sekalian, faidah penting bisa kita petik dari hadis tentang bagaimana mendapatkan ampunan di malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan,
Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan solat malam, solat tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di sini Nabi SAW menetapkan 3 syarat meraih ampunan. Ditambah dengan dalil yang lain, semuanya menjadi 5 syarat. Syarat yang pertama, melakukan amalan yang disyariatkan. Di antaranya adalah solat tarawih. Ini yang paling dianjurkan di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir Ramadan. Hendaklah kita tingkatkan dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Hendaklah kita tingkatkan. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita butuh istirahat, tidak mengapa kita istirahat sebentar, kemudian lanjut lagi. Dan juga kalau kita sholat bersama imam dan kita sudah nggak kuat berdiri, boleh kita duduk, tidak mengapa. Kita punya uzur, boleh kita duduk. Saat imam membaca panjang, nanti kalau imam sudah mau ruku, kita bangkit baru ikut ruku. Ini tidak mengapa, karena memang kita butuh istirahat. Kalau kita merasa tidak kuat berdiri, itu masih lebih baik daripada kita meninggalkan sholat berjamaah bersama imam. Baik, ini yang pertama, melakukan amalan yang disyariatkan. Yang kedua, kata Nabi SAW, ibadah tersebut harus imanan, berlandaskan iman. Maknanya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, termasuk beriman dengan Lailatul Qadar dan solat tarawih di malam tersebut, sebagaimana dalam hadis. Seperti apa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 2 pokok keimanan kepada Allah. Yang pertama, mengimani Allah sebagai Rabb kita. Artinya kita yakini hanya Dia Tuhan semesta alam yang menciptakan seluruh makhluk, dan semua selain Dia adalah makhluknya yang berada di bawah kekuasaannya, yang tunduk dengan takdirnya. Tidak ada Rabb selain Dia. Yang kedua, kita imani hanya Dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu, Dialah Allah, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar, dan bahwasannya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan inilah makna la ilaha illallah. Ini pokok keimanan. Kita yakin la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani? Artinya seluruh ajaran Islam. Oleh karenanya, mengingkari satu ajaran Islam adalah pembatal keimanan. Dan kalau iman seseorang batal karena dia melakukan dosa kekufuran, maka ibadahnya tertolak. Bagaimana mungkin dia mendapatkan ampunan? Dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, maka terhapuslah amalannya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya jemaah sekalian, iman yang benar tidak boleh tercampur oleh kesyirikan sedikit pun. Dalam surat Al-An'am ayat ke-82, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah.
Karena jemaah sekalian, barang siapa yang melakukan kesyirikan, imannya batal. Berarti dia bukan orang beriman lagi. Jangan tanya amalannya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Bagaimana bisa dia dapatkan ampunan kalau amalannya terhapus? Itulah sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus imanan. Amal kita berlandaskan iman. Yang ketiga kata beliau, wahtisaban. Amalan kita harus disertai dengan ihtisab, mengharap pahala. Apa artinya jemaah sekalian mengharap pahala? Artinya adalah kita mengharap balasan terhadap amalan kita hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan inilah yang dimaksud dengan ikhlas. Yaitu ikhlas dalam niat. Niat kita ibadah hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan ikhlas itu enggak berharap sama sekali. Enggak berharap apa-apa. Nabi SAW mengatakan ikhlas itu adalah ihtisaban, mengharap pahala. Mengharap ganjaran hanya dari Allah semata. Oleh karena itu, berharap balasan amal-amal kebaikan kita dari makhluk, itu adalah ketidakikhlasan. Seperti mengharap harta dari makhluk, atau sekedar mendapatkan pujian. Maka saat itu ibadah seseorang tertolak, bahkan dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Ketika dia mengharap pujian manusia, dosa apa itu namanya? Riya. Dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Bukannya dapat ampunan, malah nambah dosa. Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, ar-riya, itulah riya. Syarat yang keempat jemaah sekalian, ibadah kita hendaklah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena ini syarat yang Allah tetapkan untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah telah menetapkan untuk meraih cinta, kasih sayang dan ampunannya dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah juga menetapkan ibadah yang diterima di samping harus ikhlas, karenanya juga harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagaimana dia dapat ampunan kalau ibadahnya tertolak? Syarat yang kelima jemaah sekalian, ini yang terakhir, agar kita mendapatkan ampunan, hendaklah kita sertakan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar semua dosa-dosa kita diampuni, bukan hanya dosa-dosa kecil, melainkan juga dosa-dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhi. Berdasarkan hadis ini, kebanyakan ulama mengatakan berarti yang diampuni dengan sebab amal-amal soleh hanyalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus disertai dengan taubat. Lalu bagaimana caranya bertaubat? Dengan memenuhi 5 syarat taubat. Dan bisa menjadi 6 syarat. Dan bisa juga menjadi 7 syarat. Syarat yang pertama kita lakukan dengan ikhlas. Karena taubat itu juga ibadah. Ibadah tidak diterima tanpa ikhlas.
Syarat yang kedua, kita menyesali dosa itu. Dan inilah intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadamu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Jadi jangan malah senang, jangan malah bangga dengan dosa-dosa kita. Sesali, kalau perlu tangisi. Sebagaimana kata Nabi SAW, wabki ala khati'atik. Tangisilah kesalahanmu sendiri. Syarat yang ketiga, tidak lagi melakukan dosa itu. Tidak terus-menerus melakukan dosa itu. Ini termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukanlah orang yang suci dari dosa. Tapi apabila mereka terjerumus dosa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya. Syarat yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Jadi kalau ada seseorang niatnya bertobat hanya sementara di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia akan kembali melakukan dosa itu, maka tobatnya tidak memenuhi syarat. Syarat yang kelima, masih ada waktu bertobat. Kapan habis waktunya? Apabila kematian telah datang menjemput atau matahari telah terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang, maka ditambah syarat yang keenam. Dia harus minta maaf atau mengembalikan hak orang tersebut atau minta penghalalan. Dan apabila dia non-muslim mau bertobat, ditambah syarat yang ketujuh, masuk Islam dulu. Karena amal ibadah non-muslim tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah jemaah sekalian, 5 syarat mendapatkan ampunan dengan salat tarawih di malam Lailatul Qadar. Ini harus menjadi target utama kita. Semoga kita semuanya keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jemaah sekalian, bukan syarat mendapatkan pahala Lailatul Qadar harus iktikaf. Jadi kita yang enggak iktikaf, dimanapun kita berada, hendaklah perbanyak ibadah juga. Ibu-ibu misalkan yang belum bisa iktikaf karena banyak kesibukan di rumah, melayani suami, mengurus anak. Di rumah perbanyak ibadah. Apalagi kan di waktu malam, umumnya sudah tidak terlalu sibuk untuk mengurus suami dan anak-anak. Maka perbanyak ibadah di waktu malam. Bahkan ibu-ibu yang sedang haid pun masih bisa perbanyak ibadah. Enggak bisa sholat tapi masih bisa membaca Al-Quran tanpa menyentuh langsung. Begitu pula memperbanyak zikir, banyak berdoa, dan banyak istighfar. Termasuk orang yang terjebak macet karena mudik. Selama perjalanan, perbanyak zikir. Kalau mudiknya bisa dilakukan sebelum masuk 10 hari terakhir, itu lebih bagus. Atau nanti pas di hari lebaran, lebih bagus lagi. Atau sekalian Idul Adha saja. Tapi misalkan kita harus mudik di 10 hari terakhir Ramadan, tetap selama perjalanan kita perbanyak ibadah. Kita bisa baca Al-Quran, atau paling tidak kita misalkan putar kajian. Kalau sedang capek, putar kajian di mobil sambil mendengarkan kajian. Itu juga ibadah. Memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Dan kita juga musafir, doa mustajab. Jadi, tidak ada orang khusus, ini juga penting dipahami. Mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan orang-orang khusus saja, tapi semua orang muslim, semua orang beriman yang memenuhi syarat tadi. Yaitu 5 syarat. Semuanya, baik dia sadari malam itu Lailatul Qadar atau tidak. Sama saja, dia akan dapatkan pahala Lailatul Qadar. Bukan orang-orang yang khusus saja. Melainkan semua umat Islam yang beribadah kepada Allah, yang ikhlas, yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.